Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sohari. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi mengenai permasalahan anak kelas 5 yang ada di SD Negeri 2 Ngerompeng yang sering membolos dan berperilaku nakal, Pak. Oh iya Pak Agus, masalah ini memang cukup mengkhawatirkan. Sebagai kepala sekolah, saya sangat prihatin dengan kondisi tersebut. Mari kita bahas secara rinci agar kita dapat menemukan solusi yang tepat. Baik Pak Sohari, sesuai dengan alur kita, pertama-tama kita perlu mengidentifikasi masalah inti yang terjadi, Pak. Jadi apa saja gejala-gejala yang Bapak amati dan dari anak-anak tersebut, Pak? Berdasarkan pengamatan saya, ada beberapa gejala yang saya temukan. Pertama, tingkat kehadiran anak yang sangat rendah, banyak anak yang membolos atau tidak masuk sekolah tanpa alasan yang jelas. Kedua, perilaku mereka di sekolah juga cenderung negatif, seperti terlibat perkelahian, melawan guru, dan menggunakan bahasa yang kurang sopan. Hal ini tentu saja mengganggu proses belajar mengajar di kelas kami, Pak. Itu memang memprihatinkan ya, Pak. Lalu apa faktor-faktor yang Bapak duga menjadi penyebab dari permasalahan ini, Pak Sohari? Setelah saya melakukan investigasi, saya menduga ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini. Yang pertama, kondisi keluarga yang kurang stabil dengan orang tua yang kurang perhatian dan terlibat dalam kehidupan anak-anak. Yang kedua, lingkungan pergaulan anak-anak yang kurang kondusif dengan banyak teman-teman yang juga memiliki perilaku negatif. Yang ketiga, motivasi anak-anak yang rendah, mungkin karena kurang bimbingan dan dukungan dari orang tua maupun sekolah. Baik Pak Sohari, saya memahami. Dengan demikian langkah selanjutnya adalah mengembangkan rencana intervensi yang tepat, Pak. Apa saja rencana Bapak yang diusulkan untuk mengatasi permasalahan ini, Pak? Ya, saya telah menyusun beberapa rencana intervensi, di antaranya: satu, melakukan pendekatan intensif dengan orang tua siswa untuk membangun kerjasama dan meningkatkan ketertiban mereka dalam pendidikan anak. Yang kedua, menyediakan program konseling dan bimbingan bagi anak-anak, baik secara individual maupun kelompok, untuk membantu mereka mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan pihak terkait seperti dinas pendidikan, kepolisian, untuk membina lingkungan yang lebih kondusif bagi anak-anak. Yang keempat, memperkuat program ekstrakurikuler dan kegiatan positif di sekolah untuk menyalurkan energi anak-anak ke arah yang lebih konstruktif atau positif. Ya, rencana-rencana yang Bapak usulkan itu terlihat sangat komprehensif, Pak Sohari. Saya yakin jika diimplementasikan dengan baik, itu masalah-masalah ini dapat diatasi secara efektif, Pak. Dan bagaimana Pak Sohari akan memastikan pelaksanaan rencana tersebut berjalan dengan lancar, Pak? Untuk itu, saya akan membentuk tim khusus yang terdiri dari guru senior, konselor sekolah, dan perwakilan orang tua siswa. Tim ini akan bertanggung jawab untuk: satu, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana intervensi secara berkala. Yang kedua, melakukan penyesuaian dan perbaikan rencana jika diperlukan berdasarkan umpan balik dan hasil evaluasi. Yang ketiga, memastikan adanya koordinasi yang baik antara pihak sekolah, orang tua, dan pihak terkait lainnya. Yang keempat, memberikan pelatihan dan dukungan kepada guru untuk meningkatkan kemampuan
mereka dalam menangani anak-anak dengan masalah perilaku. Itu rencana yang sangat baik Pak Sohari. Saya yakin dengan koordinasi yang solid dan komitmen dari semua pihak, masalah-masalah ini dapat diatasi secara efektif Pak. Semoga semua rencana Pak Sohari yang telah disusun dapat berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang positif, khususnya bagi anak-anak yang ada di SD 2 Ngerompeng ini Pak. Terima kasih Pak Agus. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi permasalahan ini. Kerjasama dan dukungan dari Bapak sangat saya hargai. Mari kita berjuang bersama demi masa depan anak-anak kita. Baik Pak, saya akan selalu siap untuk membantu jika dibutuhkan ya Pak. Terima kasih atas waktunya Pak, dan semoga rencana kita berhasil dilaksanakan dengan baik Pak Sohari. Amin. Terima kasih Pak Agus. Selamat siang. Selamat siang Pak Sohari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak, kabarnya baik. Ya, kita langsung saja ke sesi tanya jawab. Iya Pak Sohari, siap. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Bapak menjelang sesi coaching kali ini? Adakah hal khusus yang ingin kamu diskusikan atau fokuskan? Iya Pak Sohari, sejujurnya saya sedikit merasa tegang ini Pak. Beberapa tantangan di pekerjaan membuat saya mencari solusi yang lebih efektif Pak. Tentu saja, menghargai kejujuran Bapak. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini? Ada Pak Sohari, tapi mungkin nanti di akhir sesi saja ya Pak. Oke, kita langsung ke sesi tanya jawab saja ya. Siap Pak Sohari. Apa tujuan yang ingin Bapak capai dari sesi coaching ini? Ya Pak, saya ingin meningkatkan kemampuan mental saya Pak di depan umum Pak. Baik, apa definisi tujuan akhir yang kamu inginkan? Ya, tujuan akhir yang saya inginkan itu bisa presentasi dengan percaya diri dan membuat audiens terkesan dengan presentasi saya Pak. Bagus. Apa ukuran keberhasilan yang kamu inginkan dari sesi coaching ini? Ya Pak, saya ingin bisa presentasi dengan lancar Pak dan tanpa rasa gugup, serta mendapatkan feedback positif dari audiens Pak. Oke, sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi. Apa yang membuat kamu merasa kesulitan dalam presentasi? Ya Pak, dalam presentasi saya merasa gugup Pak dan sering lupa kata-kata pada saat presentasi Pak. Ceritakan lebih lanjut bagaimana perasaan itu muncul. Iya Pak, jadi dalam berbicara lebih dalam rasa takut tidak bisa memberikan kesan yang positif kepada audiens Pak. Jadi itu membuat saya gugup. Kadang saya merasa tekanan untuk menyampaikan sesuatu itu belum sempurna itu Pak. Paham. Bagaimana Bapak menghadapi situasi tersebut? Ya Pak Sohari, saya dengan pandangan yang membuat saya merenung itu Pak. Jadi membuka ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam. Jadi mengenai tantangan yang saya hadapi, saya merasa didengar dan didukung. Saya hanya ingin merasa lebih percaya diri tentang hidup. Baik, sekarang mari kita merancang aksi apa rencana kamu dalam mencapai tujuan presentasi yang kamu inginkan. Ya Pak, saya akan mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi di depan cermin, dan mencari feedback dari teman atau mentor Pak. Bagus. Adakah prioritas yang kamu miliki dalam rencana aksi kamu? Ya, prioritas yang saya inginkan adalah mempersiapkan materi presentasi dengan baik
dan berlatih presentasi di depan cermin, Pak. Saya percaya bahwa fondasi yang kuat dalam materi dan latihan akan membantu saya mengatasi rasa gugup itu, Pak. Apa strategi yang kamu gunakan untuk mencapai tujuan presentasi Bapak? Ya Pak Sari, saya akan mencari referensi materi presentasi yang baik, mempersiapkan slide presentasi yang menarik, dan berlatih presentasi dengan fokus. Jadi pada intonasi dan gerakan tubuh saya juga berencana untuk meminta feedback konstruktif untuk terus memperbaiki diri saya, Pak. Itu adalah langkah yang sangat baik. Rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail akan membantu kamu mengatasi tantangan presentasi dengan lebih efektif. Bagaimana Bapak melihat tindak lanjut dari rencana ini? Baik Pak, sekarang mari kita masuk ke dalam tanggung jawab. Jadi komitmen saya terhadap aksi yang sudah saya lakukan ini, Pak. Bagaimana dengan tindakannya gimana Pak? Tindak lanjutnya dari kegiatan coaching ini Pak? Ya, saya akan terus berlatih presentasi dan mencari feedback Pak dari teman atau mentor untuk terus meningkatkan kemampuan presentasi saya, Pak. Jadi kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara, tapi juga sebuah perjalanan berkelanjutan menuju pengembangan diri dalam berkomunikasi efektif, Pak. Ya gitu ya. Ya gitu Pak Sus ya. Ya, terima kasih Pak Sohari. Ya, terima kasih Pak. Selamat siang. Selamat siang juga Pak.